Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai teorema limit barisan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Revina Bella Febrianti dengan nomor induk 22251900067 dari kelas 5C Pendidikan Matematika Universitas Sultan Hasanuddin TSA. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai teorema limit barisan, lalu yang kedua mengenai teorema fit dan rasio. Yang pertama yaitu teorema limit barisan. Nah, di sini ada definisi dari barisan terbatas, di mana barisan X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat M sedemikian sehingga nilai mutlak Xn ini kurang dari sama dengan M untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, jadi X sama dengan Xn ini akan terbatas jika dan hanya jika himpunan dari suku-suku barisan tersebut yaitu Xn di mana N merupakan bilangan real terbatas di R. Nah, di sini ada contoh barisan terbatas. Yang pertama itu jadi ada X sama dengan min 1 pangkat N, lalu ada Y sama dengan 2N per N plus 3. Nah, untuk X sama dengan min 1 pangkat N ini terbatas di 1, yaitu dimana nilai mutlak si Xn ini akan kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau yang Y sama dengan 2N per N plus 3 ini dimana terbatas 2 dengan Yn kurang dari sama dengan 2. Nah, ini untuk contoh barisan tidak terbatas yaitu X sama dengan N. Nah, untuk selanjutnya itu ada teorema di mana jika barisan X sama dengan Xn konvergen, maka X sama dengan Xn terbatas. Nah, untuk buktinya di sini kita akan misalkan kalau misalnya limit Xn ini sama dengan X. Nah, maka kita ambil nilai epsilon 0-nya itu sama dengan 1, akan terdapat K itu bilangan asli sedemikian sehingga nilai mutlak Xn ini akan kurang nilai mutlak Xn kurang X akan kurang dari 1 untuk setiap N yang lebih besar dari K. Nah, lalu untuk berdasarkan dari ketaksamaan segitiga diperoleh nilai mutlak Xn ini akan kurang dari nilai mutlak X ditambah 1. Nah, kalau misalnya N-nya itu kurang dari sama dengan K, misalnya nilai mutlak X ditambah 1, nilai mutlak X ditambah 2, nah itu tuh belum tentu terbatas di nilai mutlak X tambah 1. Nah, oleh karena itu kita akan pilih M ini supremum nilai mutlak X1, nilai mutlak X2 sampai dengan nilai mutlak X tambah 1. Maka nilai mutlak Xn ini akan kurang dari sama dengan M untuk setiap N bilangan asli. Selanjutnya di sini ada beberapa teorema di mana misalkan X sama dengan Xn dan Y itu sama dengan Yn adalah barisan yang konvergen, maka di sini terdapat ada 6. Yang pertama itu limit Xn tambah Yn ini akan sama dengan limit Xn tambah limit Yn, dan limit Xn dengan Yn sama dengan limit Xn dikurang limit Ym, lalu limit Xn dikali Yn sama dengan limit Xn dikali limit Ym. Yang keempat itu limit C dikali Xn sama dengan C dikali limit Xn. Lalu yang kelima, jika Yn sama dengan 0 untuk setiap N bilangan asli, maka limit Xn ini per Yn sama dengan limit Xn dibagi limit Yn asalkan si limit Yn ini tidak sama dengan 0. Lalu yang keenam itu jika Xn itu lebih besar dari 0 untuk setiap N bilangan asli, maka limit akar Xn akan sama dengan akar limit Xn.
Nah, untuk bukti yang pertama yaitu limit xn tambah yn sama dengan limit xn tambah limit yn. Nah, yang ini untuk yang pertama itu dijumlahkan baru dicari limitnya, sedangkan yang ini dicari limitnya dulu, limit xn baru dijumlahkan. Untuk bukti pertama, nah di sini misalkan limit xn sama dengan x dan limit yn itu sama dengan y, maka akan terdapat K1, K2 bilangan asli, sedemikian sehingga jika n ini lebih besar sama dengan K1, maka nilai mutlak xn dikurang x itu kurang dari epsilon per 2, dan jika n-nya itu lebih besar sama dengan K2, maka nilai mutlak yn kurang y itu akan kurang dari epsilon per 2. Nah, ini di sini ada buktinya. Pertama, perhatikan bahwa untuk setiap n anggota bilangan asli akan berlaku nilai mutlak xn ditambah yn ini akan dikurang dengan x tambah y, itu akan sama dengan nilai mutlak xn dikurang x ditambah yn dikurang y. Nah, ini lebih besar sama dengan nilai mutlak xn dikurang x ditambah nilai mutlak yn dikurang y. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita akan pilih si K ini K terbesar, yaitu K1, K2, sehingga jika si n-nya ini lebih besar sama dengan K, maka si nilai mutlak xn min x ini akan berlaku, dan nilai mutlak yn min y ini juga akan berlaku atau terjadi, sehingga mendapatkan nilai mutlak xn tambah yn dikurang x tambah y ini kurang dari sama dengan nilai mutlak xn dikurang x ditambah nilai mutlak yn dikurang y, sehingga kurang dari epsilon, ini adalah nilainya kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, yaitu sama dengan epsilon. Nah, berarti ini membuktikan kalau misalnya limit xn tambah yn itu sama dengan x tambah y, atau juga sama dengan limit xn ditambah limit yn. Nah, selanjutnya itu ada bukti teorema yang kedua, itu sama seperti bukti teorema yang pertama, hanya saja ini pengurangan, dimana misal limit xn sama dengan x dan limit yn sama dengan y, maka terdapat K1, K2 anggota bilangan asli, sedemikian sehingga jika n lebih besar dari K1, maka nilai mutlak xn dikurang x kurang dari epsilon per 2, dan jika n lebih besar dari K2, maka nilai mutlak yn dikurang y kurang dari epsilon per 2. Nah, ini untuk buktinya sama seperti pada penjumlahan tadi, akan didapatkan kalau misalnya terbukti kalau limit xn dikurangi n itu akan sama dengan x min y sama dengan limit xn dikurang limit yn. Nah, selanjutnya bukti teorema ketiga, di sini misal limit xn sama dengan x dan limit yn sama dengan y. Nah, kita akan buktikan limit xn dikali yn itu sama dengan x kali y. Nah, di sini untuk setiap n anggota bilangan asli berlaku nilai mutlak xn dikali yn dikurang xy sama dengan nilai mutlak xn dikali yn dikurang xn dikali y ditambah xn dikali y dikurang xy. Nah, ini akan kurang dari sama dengan xn dikali y, nilai mutlak xn dikali yn dikurang xn dikali y ditambah xn dikali y dikurang xy, lalu nilainya akan sama dengan nilai mutlak xn dikali nilai mutlak yn dikurang y ditambah nilai mutlak y dikali nilai mutlak xn dikurang x. Nah, lalu
karena barisan X ini konvergen, maka X ini terbatas, sehingga akan terdapat M1-nya itu positif, sedemikian sehingga nilai mutlak Xn ini akan kurang dari sama dengan M1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, jadi nilai mutlak Xn dikali Yn dikurang X kali Y akan kurang dari sama dengan M1 dikali nilai mutlak Yn dikurang Y ditambah nilai mutlak Y dikali Xn dikurang X dikali nilai mutlak Xn dikurang X. Nah, agar terjadi ini bersamaan, maka kita akan pilih si M-nya ini terbesar, yaitu M1, nilai mutlak Y. Maka didapat nilai mutlak Xn dikali Yn ini dikurang X kali Y kurang dari sama dengan M dikali nilai mutlak Yn dikurang Y ditambah M dikali nilai mutlak Xn dikurang X. Nah, selanjutnya di sini itu terdapat K1 dan K1 K2 ini anggota bilangan asli, sedemikian sehingga nilai N ini akan lebih besar dari K1. Maka nilai mutlak Xn ini kurang dari X, maka nilai mutlak Xn dikurang X akan kurang dari epsilon per 2M. Nah, jika N-nya itu lebih besar dari K2, maka nilai mutlak Yn dikurangnya itu akan kurang dari epsilon per 2M. Nah, selanjutnya agar terjadi bersamaan nilai ini, maka kita akan pilih nilai K itu yang terbesar, yaitu K1, K2, M, sehingga jika N-nya lebih besar dari K, maka nilai mutlak Xn dikali Yn dikurang X kali Y kurang dari sama dengan M dikali nilai mutlak Yn dikurang Y ditambah M dikali nilai mutlak Xn dikurang X kurang dari M dikali ini tadi nilainya Yn itu epsilon per 2M ditambah M dikali epsilon per 2M. Nah, ini kita tinggal coret sehingga menghasilkan E per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, dari sini itu terbukti bahwa limit Xn dikali Yn itu sama dengan X kali Y sama dengan limit Xn dikali limit Yn. Nah, untuk teorema yang keempat ini sama saja dengan teorema ketiga, hanya saja si Yn ini itu nilainya konstan, yaitu C. Nah, selanjutnya bukti teorema yang kelima. Misalnya lim Yn ini sama dengan Y, maka akan dibuktikan limit 1 per Yn ditambah 1 per Y untuk setiap N anggota bilangan asli, maka akan berlaku nilai mutlak 1 per Yn dikurang 1 per Y ditambah nilai mutlak Yn dikurang Y dibagi Yn kali Y sama dengan 1 per nilai mutlak Yn dikali nilai mutlak Y dikalikan dengan nilai mutlak Yn dikurang Y. Nah, nilai ini, yaitu nilai mutlak Yn dikali Y ini bisa saja menjadi sangat kecil, sehingga si nilai mutlak Yn dikurang Y ini akan membesar. Nah, oleh karena itu kita mencari pembatasnya. Nah, jadi nilai mutlak Yn harus dibatasi agar tidak mendekati 0. Nah, maka dari itu kita akan memilih K1 anggota bilangan asli, sedemikian sehingga jika si N ini lebih besar sama dengan K1, maka nilai mutlak Yn dikurang Y itu akan kurang dari 1 per 2 dikali nilai mutlak Y. Nah, dengan menggunakan akibat ketaksamaan segitiga, maka kita peroleh nilai mutlak Yn ini lebih besar sama dengan nilai mutlak Y dikurang nilai mutlak Yn dikurang Y
kurang dari setengah kali nilai mutlak Y. Akibatnya untuk si N lebih besar dari K1 ini akan berlaku nilai mutlak 1 per YN dikurang 1 per Y akan kurang dari 2 per nilai mutlak Y kuadrat dikali nilai mutlak YN dikurang Y. Nah, lalu selanjutnya kita akan ambil nilai epsilon positif, lalu pilih K2 anggota bilangan asli, sehingga jika si N-nya ini lebih besar dari K2, maka nilai mutlak YN dikurangi ini akan kurang dari 1 per 2 dikali nilai mutlak Y kuadrat kali epsilon. Lalu dipilih K yang terbesar K1, K2, sehingga jika si N lebih besar sama dengan K, maka didapat nilai mutlak 1 per YN dikurang 1 per Y kurang dari 2 per nilai mutlak Y kuadrat dikali nilai mutlak YN dikurang Y kurang dari 2 per nilai mutlak Y kuadrat dikali nilai mutlak Y kuadrat per 2 dikali epsilon. Nah, ini kita coret sehingga sama dengan epsilon. Nah, ini tuh membuktikan bahwa limit 1 per YN itu sama dengan 1 per Y. Nah, selanjutnya berdasarkan bagian 3, si limit xn per yn ini sama dengan kita menggunakan definisi pembagian sama dengan limit xn dikali 1 per yn sama dengan menggunakan bagian 3, sehingga dihasilkan limit xn dikali limit 1 per yn sama dengan limit xn dikali 1 per limit yn sama dengan limit xn per limit yn. Nah, selanjutnya yaitu bukti teorema 6. Di sini misalkan limit xn itu sama dengan x, karena xn-nya ini tidak negatif, bukan negatif, maka si limit x-nya ini juga tidak negatif. Nah, untuk kasus pertama, untuk x sama dengan 0. Nah, di sini karena limit xn sama dengan x, maka untuk setiap epsilonnya positif, kita pilih k ini anggota bilangan asli sedemikian sehingga jika n-nya itu lebih besar dari k, maka 0 itu kurang dari sama dengan xn sama dengan xn dikurang 0 kurang dari epsilon pangkat 2. Nah, di sini berdasarkan sifat urutan, maka didapat akar xn ini kurang dari 0 kurang dari epsilon. Ini berarti limit akar xn itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk kasus kedua, di mana x-nya itu positif atau lebih besar dari 0. Nah, di sini nilai mutlak akar xn dikurang akar x sama dengan kita carinya itu dengan dikalikan 1. Nah, dengan satunya itu nilainya yaitu akar xn ditambah akar x dibagi akar xn tambah akar x, sehingga didapat hasil ini itu kurang dari 1 per akar x dikali nilai mutlak xn dikurang x. Nah, di sini karena limit xn-nya itu sama dengan x, maka untuk setiap epsilon positif kita pilih n bilangan asli sedemikian sehingga n kecil ini akan lebih besar sama dengan n besar. Maka didapat nilai mutlak xn dikurang x kurang dari epsilon kali akar x. Nah, selanjutnya kita pilih n besar ini anggota bilangan asli, maka didapat mutlak xn dikurang mutlak akar xn dikurang akar x kurang dari 1 per akar x dikali nilai mutlak xn dikurang x. Nah, ini hasilnya tadi kurang dari 1 per akar x dikali akar epsilon dikali akar x. Nah, ini kita coret sehingga dihasilkan sama dengan epsilon. Nah, selanjutnya jika n ini lebih besar dari n, maka ini tuh membuktikan bahwa limit akar xn itu sama dengan akar x sama dengan akar limit xn.
Yaitu ada perluasan dari teorema yang tadi, mana teorema tadi itu bisa kita perluas jadi seperti ini, dimana misalkan sebanyak terhingga barisan A sama dengan AN, B sama dengan BN, hingga Z sama dengan ZN, maka masing-masing konvergen dan K anggota bilangan N. Nah, maka untuk yang pertama itu limit AN tambah BN tambah hingga tambah ZN sama dengan limit AN ditambah limit BN ditambah limit ZN. Nah, untuk yang kedua ini perkalian, yaitu limit AN ditambah BN hingga ZN sama dengan limit AN dikali limit BN hingga limit ZN. Nah, ini tuh bisa membuktikannya dengan induksi matematika. Nah, untuk yang ketiga yaitu limit AN pangkat K itu sama dengan limit AN di dalam kurung pangkat K. Nah, ini tuh bisa menggunakan ini yang tadi, yang kedua, lalu dikalikan AN dengan sebanyak K. Nah, untuk yang keempat yaitu limit AN pangkat 1 per K sama dengan limit AN pangkat 1 per K. Untuk yang kedua yaitu teorema Apit dan tes rasio. Nah, yang pertama ada teorema Apit. Jadi teorema Apitnya itu di sini dimisalkan X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, dan Z sama dengan Zn adalah barisan, dan K itu anggota bilangan asli. Jika Xn ini kurang dari Yn, kurang dari sama dengan Zn, untuk semua N yang lebih besar dari K dan limit Xn sama dengan limit Zn sama dengan X, maka limitnya itu akan sama dengan X. Nah, sini akan kita buktikan. Buktinya yaitu kita pilih nilai epsilon positif, maka berdasarkan kekonvergenan X dan Z ke X, terdapat N besar anggota bilangan asli sedemikian sehingga nilai mutlak Xn ini kurang dari X, nilai mutlak Xn dikurang X akan kurang dari epsilon, dan nilai mutlak Zn dikurang X akan kurang dari epsilon untuk setiap N yang lebih besar dari N kecil lebih besar sama dengan N besar. Nah, selanjutnya berdasarkan hipotesis, untuk setiap N yang lebih besar dari K akan berlaku Xn itu kurang dari sama dengan Yn kurang dari sama dengan Zn, sehingga Xn dikurang X akan kurang dari sama dengan Yn kurang X kurang dari sama dengan Zn kurang X. Nah, selanjutnya kita pilih M terbesar K, N, maka epsilon kurang dari Yn dikurang X kurang dari epsilon, atau bisa ditulis nilai mutlak Yn dikurang X itu kurang dari epsilon. Nah, ini tuh membuktikan bahwa limit Yn sama dengan X. Nah, untuk contohnya di sini buktikan bahwa limit N per N sama dengan 0. Nah, buktinya jadi di sini untuk setiap bilangan asli N akan berlaku min 1 itu kurang dari sama dengan sin N dan kurang dari sama dengan 1, atau sin N ini akan lebih besar sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kita akan dikalikan dengan kedua ruas itu dengan 1 per N, maka didapat sin N per N ini lebih besar sama dengan min 1 per N dan kurang dari sama dengan 1 per N. Nah, karena limit min 1 per N itu sama dengan limit 1 per N sama dengan 0, maka berdasarkan teorema Apit, limit sin N per N itu sama dengan 0, maka ini terbukti. Nah, selanjutnya itu ada tes rasio. Teoremanya di sini misalkan X sama dengan Xn adalah barisan positif sedemikian sehingga L itu sama dengan limit Xn ditambah 1 per Xn itu ada.
Nah, jika L-nya itu kurang dari 1, maka X konvergen dan limit Xn itu akan sama dengan 0. Untuk buktinya, di sini karena Xn plus 1 per Xn itu positif, maka L sama dengan limit Xn tambah 1 per Xn itu juga positif. Berdasarkan sifat urutan, maka terdapat R sedemikian sehingga L kurang dari 1, maka kita akan ambil nilai epsilon sama dengan R min L lebih besar dari 0, maka terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga jika N-nya itu lebih besar dari K, maka didapat nilai mutlak Xn tambah 1 per Xn dikurang L kurang dari epsilon. Nah, akibatnya untuk yang N lebih besar dari K akan berlaku Xn plus 1 per Xn akan kurang dari L ditambah epsilon, sehingga sama dengan L ini ditambah R dikurang L akan menghasil, sama dengan R. Nah, oleh karena itu untuk N lebih besar dari K akan diperoleh 0 kurang dari Xn tambah 1 kurang dari R Xn kurang dari R kuadrat Xn min 1 kurang dari hingga ke R pangkat N min K plus 1 XK. Nah, di sini kita tulis C sama dengan XK per RK, maka 0 ini akan kurang dari Xn plus 1 kurang dari C R pangkat N plus 1. Nah, karena 0 kurang dari R kurang dari 1, maka limit R pangkat N plus 1 itu akan sama dengan 0, sehingga limit Xn ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu ada contoh di sini kita cari nilai limit B pangkat N per N faktorial. Nah, jika B-nya kurang dari 1. Nah, di sini kita menggunakan tadi tes rasio L sama dengan limit Xn plus 1 dibagi Xn sama dengan limit B pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dibagi dengan B pangkat N per N faktorial sama dengan limit B per N plus 1 sama dengan 0. Nah, 0 ini kurang dari 1. Maka berdasarkan tes rasio didapat limit B pangkat N per N faktorial itu sama dengan 0. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.